Pemirsa, kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa mulai Januari 2021, GPR TV hadir di C-band di Telkom, satelit Telkom 4, frekuensi 3766, SB 21818, polarisasi horizontal, dan di Q-band, satelit C9, frekuensi 11861, SB 45000, dan polarisasi horizontal. Dan tentu saja kami menghimbau agar Anda yang belum memindai, silakan pindai ulang parabola Anda dan dapatkan tayangan GPR TV di televisi rumah Anda. Baik, dan kali ini kami sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta implementasi konkret dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan PPKM tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kenapa nih Presiden Joko Widodo sampai meminta atau berbicara dengan tegas seperti ini, Bung Jojo Raharjo? Ada masalah mungkin? Ya, terima kasih Bung Dimas dan juga tadi pengantar yang menarik dari Bung Sutomo, penyintas COVID kita yang tetap semangat. Jadi ini ya bagaimana ya kalau mau dibilang marah itu bagaimana, tetapi ya ini namanya seorang pemimpin dan Presiden Jokowi memiliki ketegasan melakukan evaluasi. Jadi ketika rapat akhir pekan lalu, rapat yang sangat terbatas tentu saja di Istana Kepresidenan Bogor dengan segala prosedur protokol kesehatannya, Presiden Jokowi memberikan evaluasi. Kita sudah melakukan PSBB, kita sudah melakukan PPKM, tetapi mengapa justru pada saat-saat seperti ini angka itu belum tertekan secara signifikan. Angka penularan COVID, kenaikan yang sangat tajam, tadi disebutkan oleh Bung Sutomo, bahkan minggu lalu penambahan angka positif 14.000 kasus dalam satu hari adalah sebuah rekor nasional. Jadi sebelumnya rata-rata ya 7.000, 8.000 sehari ya se-Indonesia. Kemudian menembus belasan ribu. Itu sudah dianggap sebagai sebuah rekor ketika 11.000, 10.000 sekitar itu. Tapi ketika minggu lalu dalam satu hari pernah terjadi 14.000, jadi ini luar biasa sekali. Pada minggu lalu juga dengan sangat memprihatinkan, bukan sebuah kebanggaan, kita menembus angka 1 juta terkonfirmasi COVID dengan jumlah orang meninggal dunia sudah hampir 30.000 jiwa. Jadi ini sebuah hal yang membuat Presiden meminta ketegasan. Dan Presiden Jokowi ini orang sangat konkret ya. Beliau berangkat dari seorang pengusaha. Jadi kalau misalnya rapat itu tidak terlalu panjang, langsung to the point apa yang dilakukan. Jadi kemarin setelah selesai, hari Jumat, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama, agar dalam penerapan kebijakan berikutnya terlibat, intens berada di lapangan, memberikan contoh kedisiplinan, sosialisasi, baik tokoh masyarakat, tokoh agama maupun penegak hukum. Jadi bayangkan nih Pak Listio Sigit Prabowo, Jenderal, baru naik dari Komjen, dilantik pada hari Rabu, hari Jumat langsung mendapatkan amanat Pak Kapolri ini untuk bersama Panglima TNI langsung turun ke lapangan. Melibatkan tokoh-tokoh, memang ada pendekatan hukuman, ada pendekatan denda, ada pendekatan yang lain untuk sebagai sebuah ketegasan, tetapi ada juga pendekatan persuasif. Kementerian Agama turun, bagaimana nanti semua akan didrive di lapangan agar kita bisa lebih baik lagi. Walaupun memang kalau dibandingkan negara-negara yang bahkan negara maju di Eropa sebenarnya penanganan kita tidak jelek ya. Kita cukup baik, apalagi kalau ada satu poin mengenai vaksinasi ini Indonesia cukup luar biasa. Indonesia dengan sangat cepat mengamankan vaksin itu dan kemudian sudah 2 kali disuntikkan kepada Presiden Jokowi sebagai simbolisasi dan besoknya kepada para tenaga kesehatan 13 dan 27 Januari, 14 hari kemudian. Sementara kita lihat di Eropa masih kewalahan untuk mengamankan hal ini kecuali Inggris ya. Jadi penanganan Indonesia sebenarnya tidak buruk, pemirsa, kita masih bangga juga selain dari pemerintah ada ketegasan dari kepolisian, solidaritas, gotong royong masyarakat itu patut kita apresiasi dalam hal ini. Ada satu kampung melihat ada orang asing datang dari luar kota, saudaranya, ayo tolong dicek dulu, tolong jangan keluar rumah dulu, karantina dulu. Hal seperti itu sangat penting.
mengurangi kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita melakukan hal yang seperti biasa pada tahun baru, tapi kemarin semuanya sadar diri untuk tidak ekstra melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan dan mobilitas, Bung Dimas. Ya, tidak hanya pendekatan yang apa sebutannya berdasarkan sanksi atau hukuman, tapi juga persuasif juga ya, karena memang masyarakat tampaknya entah mulai jenuh atau menganggap mudah gitu, atau seperti apa, Bung Jojo? Iya, memang kalau dibilang capek, bosan, kita semua mengalami ya. Mulai bulan Maret tahun lalu, sebentar lagi 12 bulan, adik-adik kita, anak-anak kita melakukan sekolah, pembelajaran dari rumah. Ini sesuatu yang harus diakui, pola-pola yang baru. Awal-awal bersemangat, tapi masuk bulan-bulan keberapa itu udah mulai bosan. Kita ini sebagai orang tua mungkin masih bersyukur pada satu kesempatan kita bisa bermobilitas walaupun sangat dibatasi. Tapi para pelajar itu mereka ada dalam kebosanan di rumah dengan jarak jauh seperti ini. Tapi ayo kita memotivasi, karena kalau keran ini dibuka secara cepat, lalu kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu saja itulah namanya sesal, kemudian tidak ada gunanya. Jadi yang penting kita sama-sama menghalangi kebosanan, rasa malas, rasa jenuh semua ini, apalagi kalau sudah ngomong soal ekonomi ya, waduh ini sejak Maret kita ini semua sudah terpukul. Ada yang iseng mengatakan bahwa PSBB itu artinya pedagang sepi, butuh bantuan, nah seperti itu. Tapi para pemirsa pun juga paham bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai jenis bansos terus diluncurkan dengan anggaran yang tidak kurang dari tahun lalu. Ada diskon listrik, ada bantuan subsidi upah, ada anggaran kartu prakerja, kemudian cara-cara yang lain juga dilakukan sesuai dengan kapasitas penerimanya masing-masing. Jadi ada begitu banyak, ada bantuan UKM, ada bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, semua dilakukan. Jadi mari kita bergerak bersama, karena ini bukan masalah pribadi, ini bukan masalah satu sektor, seluruh dunia bakal mengalami. Jadi mari kita untuk tetap optimistis. Satu lagi, sesuai dengan tugas fungsi kita, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kami terus mendorong agar jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan berita-berita palsu. 27 Januari kemarin berlangsung kembali vaksinasi dan ditegaskan bahwa tidak ada efek samping. Itu semua sudah jelas. Profesor Abdul Muntalib, vaksinator Presiden Jokowi, mengatakan Pak Presiden tidak mengalami masalah. Jadi tolong jangan sampai hal-hal yang negatif itu kemudian menjadi viral, Bung Dimas. Baik, Bung Jojo. Nah, hasil pantauannya seperti apa nih, Bung Untung Sutomo? Mungkin mau ditambahkan hasil pantauan efektivitas PPKM ini yang kemarin? Ya, mungkin gini, Mas. Sebenarnya PPKM ini kan intinya adalah membatasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini ya. Intinya kan itu kan, implementasinya cuma di lapangan berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang disinggung oleh Presiden bahwa perlunya satu ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut. Bukan hanya di pusat, tetapi sampai ke Pemda. Nah, ini mungkin hasil monitoring yang kemarin dilakukan oleh Satgas adalah ini tidak konsisten dilakukan, sehingga masyarakat, padahal intinya adalah PPKM ini diterbitkan adalah untuk membatasi mobilitas, tapi ternyata di lapangan mobilitasnya juga masih tinggi, kemudian penegakan hukumnya juga tidak konsisten, dianggap tidak konsisten. Jadi ini mungkin perlu kerjasama yang lebih intens antara Satgas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sama-sama fokus terhadap ini semua, Mas Dimas. Baik, terima kasih Bung Untung Sutomo, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.